Assalamualaikum, selamat pagi sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi hari ini barengan saya Kiki yang akan ngajakin teman-teman buat bikin bros yang ini tuh bros dari zaman dulu banget ya. Dia sangat indah, indah. Klasik gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai kerudung syari panjang ya, itu kan kadang kalau pakai kalung kayak bingung kan. Karena ketutupan kerudung. Nah, kalau pakai bros nih ya. Ini kita bisa nih dibikin satu di kanan, satu di kiri. Assalamualaikum Mbak Arlin, Mbak Riha, Mbak Ting Ting, Mbak Una, Mas. Kayak lebih sering ya ketemuan sama teman-teman. Kemarin sore ketemu, sekarang ketemu lagi. Mbak Dewi, Mbak Nisa. Kok ini kayaknya per menit ketemu nih guys. Oke, ini satu dipasang di kanan, satu dipasang di kiri bisa ya. Atau teman-teman bisa misalnya pakai kebaya, satu di tengah. Ini misalnya kita punya kain lebar, nah ini yang satu dipasang di atas kainnya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan materi hari ini dengan baik karena walaupun tampak mudah, tapi sejujurnya ini tidaklah mudah. Kebayang ya? Baik, kita akan mulai dulu bikin sama-sama teman-teman. Bajunya kayak nggak cocok sih ya sebenarnya untuk bros hari ini, tapi ya udahlah ya. Anggap aja cocok, oke? Kayak udah males gitu mau ganti baju lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan berdoa. Lanjut kita siapin kerang-kerangnya ya. Nah, kerang-kerangnya ini untuk bikin bros seperti yang saya pakai itu butuh sekitar 3-4 untai ya. Kenapa kok gitu? Kan satu untai isinya udah banyak Mbak Kiki. Bener juga sih. Sebenarnya satu untai banyak, cuma guys kadang-kadang nggak semuanya bisa dipakai ya. Nah ini kita buka dulu. Nggak boleh ya buka cara tadi ya. Jadi harus pakai tang bukanya. Nah kemudian setelah kita buka nih semua kerang yang kita punya, lanjut dengan kegiatan mengelompokkan kerang ya. Nah, jadi biasanya dalam satu untai, misalnya ini ya, ini ada yang kecil, ada yang besar. Oke. Nah yang kecil-kecil itu kita kelompokkan dengan kerang yang ukurannya kecil. Yang besar kita kelompokkan dengan kerang yang besar-besar. Nah, di antara kerang ini ada yang bentuknya itu nggak bisa dipakai guys. Nah, gimana tuh? Ini posisi lubangnya itu tegak lurus. Seharusnya posisi lubang kerangnya itu wajib seperti ini ya. Jadi kalau mau bikin bunga, kerang yang bentuknya kotak seperti ini harus kita pisahkan. Bukannya nggak bisa dipakai, tapi tidak untuk jadi kerangnya bisa dipakai, tapi jangan di bros yang bentuknya bunga. Kebayang ya? Selamat pagi Mbak Ruli. Waduh, aku jadi terharu. Nih, dengan renda-renda gitu ya hari ini ya guys ya. Tapi sebenarnya ini renda palsu gitu loh. Jadi ini tuh lepasan gitu. Kerahnya biar kalau punya baju lama bisa kelihatan kayak baru. Oke, kita sudah lepas 3-4 untai kerang sama yang ada di sini. Nah, kemudian langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menyortir ukuran kerangnya ya. Jadi yang kayak kecil-kecil kita kelompokkan sendiri. Nah, ini aja udah makan waktu ya. Iya bener renda. Tuh ini yang ukurannya segini. Ya kita susun-susun aja kurang lebihnya. Nah biasanya juga ada kerang yang kelihatan lubang kawatnya ya teman-teman ya. Nah jadi pada saat kita bikin kerang bunga nanti, bagian yang tampak di sisi atas adalah bagian kerang yang tidak rata. Sehingga kerang yang kelihatan kawatnya kayak gini, jadi ketika dia dirunce dari sini kan nggak kelihatan kawatnya ya, dari balik dia kelihatan kawatnya. Ini harus kita pisahkan, jadi tidak
tidak tidak dipakai ya. Sehingga kalau dipikir-pikir harga bahan baku untuk membuat bros ini itu memang lumayan banyak, sebab ada banyak kerang yang biasanya karena disortir jadi tidak bisa dipakai. Oke, lanjut aja ya. Iya, ada lalatnya mbak, mau dipukul kok, kasihan. Kasihan sama lalat. Oke, set. Nih, kita ambil ya. Kita ambil satu tarikan tangan, boleh agak lebih besar. Lalu kita pilih kerang yang kecil-kecil dulu. Nah, ini sebuah tips ya teman-teman, mohon diperhatikan. Kalau kerang benjolannya itu ada sedikit lebih ke atas atau sedikit lebih ke bawah gitu ya, benjolannya ini letakkan lebih ke atas. Jadi kayak gini ya. Iya bener, kerangnya bentuknya ajaib-ajaib ya Mbak Ida. Ini kan benjolannya ya. Nah, kalau kita mau meronce bentuk bunga, posisi benjolan ini harus di sisi atas atau di luarnya bunga. Jangan diletakkan di dalamnya ya. Kalau diletakkan di dalamnya, bunganya akan lebih susah mekrok. Alias dia gampang kelihatan goyang gitu. Ya biasanya memang akan goyang ya, secara kan dia itu kecil banget kerangnya. Oke, ini kita masukkan, kita lipat. Kerang pertama adalah kerang yang akan jadi jangkar ya. Nah, ini kerang yang ukurannya relatif kecil. Kerang kedua langsung kita masukkan 2 kawat. Ini mudah-mudahan cukup ya, waktunya sejam, karena seharusnya sih nggak cukup. Udah optimis. Oke, dibuat bentuknya seperti ini ya. Bagian yang benjol ada di depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi. Nah, lanjut kita masukkan lagi kerang yang kecil. Pastikan bagian yang benjol ada di sisi lebih luar ya. Nih kayak gini ya. Lalu kita lipat. Nih baru kita putar sekali. Belum live sudah penuh dengan rasa pesimis ya Mbak Yulia. Kayaknya nggak bisa jadi deh. Jangkar pertama dari bros kerang adalah 3 ya teman-teman ya. Karena kadang-kadang ada itu yang langsung bikin 4 atau 5 karena kerangnya kecil-kecil. Jangan. Kalau kita bikin 4, kerangnya nanti akan cenderung bentuknya kotak, nggak bulat. Kalau kita bikin 5, brosnya nanti cenderungnya akan bentuk oval. Jadi penentuan bentuk itu ditentukan sama jangkar awalnya si kerang. Kelihatannya mudah, nanti pas nyobain bisa agak terbayang. Nah ini kalau yang ini adalah lingkar pertama ya. Selanjutnya kita akan bikin lingkar kedua, isi 6 buah kerang. Letaknya adalah di antara kerang-kerang yang di atas dulu ya. Nah, jadi kita taruh dulu di sama, dililitkan ke tengah, lalu diputar. Bismillah, 1, 2. Mbak Kiki kenapa pas meluntir ini harus kawat 2 sih? Nggak boleh kawatnya 1 aja. Nggak boleh ya. Kalau teman-teman selama ini bikin dengan kawat 1, brosnya mungkin jadi, tapi biasanya brosnya akan jadi tebel. Kenapa kok gitu? Sebab nanti pada saat layer ketiga itu kita cenderung neken dan brosnya itu cenderung uglik-uglik ke bawah gini loh guys. Nah ketika brosnya ini nggak rata atau dia melengkung ke bawah, maka kita akan nambahin terus di atas-atasnya ya. Pas waktunya pasang peniti, brosnya akan melengkung ke bawah. Nah, akhirnya dia jadi tebel. Harusnya brosnya itu ngangkat ke atas
Tetapi di bagian bawah ini harus datar ya. Nah, ini yang layer kedua diletakkan di antara kerang-kerang yang tadi pertama dipasang ya. Pastikan kalau kerangnya ada pecah-pecahnya gini kita singkirkan ya, jangan dipakai untuk bros yang model ini. Nanti bisa dipakai untuk bros model apa Mbak? Biasanya kalau teman-teman tahu yang saya bikin bros kelopak putih pakai daun-daun warna putih-putih, itu kan sebenarnya ada kerangnya ya, tapi kerangnya suka nggak kelihatan. Nah, karena di atas kerang itu nanti kita letakkan daun lagi. Nah, pada saat membuat desain-desain bros seperti itulah kita bisa pakai kerang-kerang yang mungkin ada sompelnya atau ada pecahnya dikit gitu ya. Karena dari atas kerang-kerang itu tidak kelihatan, tapi secara fungsi bisa menopang teman-temannya yang lain. Ini teman-teman, di tahap ini brosnya akan jadi bentuk segitiga ya. Nih, kelihatan ya? 3 di atas, terus di antara sisi-sisinya dikasih kerang dan akhirnya ada 3 di bawah. Nah, setelah 3 di bawah ini, di antara kerang-kerang yang ada di bawah akan kita tambahin 1 kerang lagi, sehingga nanti di bagian bawah akan ada 6 kerang. Nah, ini hitung-hitungan jumlahnya harus benar ya, karena kalau enggak dia akan susah membentuk bunga. Ini ya, dipasang di antara sini sama sini, kita lipat ke bawah, set, lalu kita putar. Oh baik Mbak, saya ulang ya. Ini kawatnya 2 ya, kawat dari arah bawahnya kerang. Kita masukkan kerang dengan posisi bagian yang mencungul atau tebel, ini di sisi paling atas di luar bunga. Kemudian kerang sudah ada di posisinya ya. Lalu kita lipat kerang ke, atau kita arahkan kawatnya ke belakang atau ke atas. Lewat sini ya, baru kita pelintir. Jadi pas mau dipelintir ini posisinya yang rata ada di atas ya teman-teman. Setelah kita jepit, lalu kita tarik dan pelintir. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nah, ini sudah ada 3 ya. Sudah ada 5. Nah, terus kita tambah 1 lagi. Bismillah. Teret, dan jadilah bunga yang kecil. Nah, sebenarnya kalau mau gampang, kita bisa juga rangkai di atasnya sarangan bentuk bulat. Nah, itu niscaya dia akan menjadi bulat. Set. Cuma kalau kita merangkai di atas sarangan yang bentuknya bulat, itu biasanya ukuran brosnya jadi terbatas, nggak bisa lebih besar dari sarangannya. Paling jauh ya, kalau sarangannya 3,5, brosnya kemungkinan di 5 cm. Oke, kurang lebih seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dilihat dari depan dia akan seperti ini. Dia sudah membentuk bunga. Ya. Ini sudah selesai untuk bros yang ukurannya kecil. Kalau teman-teman target pasarnya adalah dengan kemampuan beli harga bros ini, biasanya saya jualnya 200.000 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pelanggan yang kemampuan belinya lebih kecil, mungkin di harga 100.000 gitu, maka ini bisa dikasih yang kecil aja kerangnya. Terus untuk rantainya nanti diganti, nggak usah kristal semua, tapi mungkin dipadukan sama mutiara sintetis ya. Ini sudah jadi bunga yang kecil. Kalau kita mau bikin bunga yang besar gimana Mbak Kiki? Maka caranya adalah ambil kerang lagi,
masukkan kerangnya ya. Posisikan kerangnya di paling atas dulu. Terus kita lipat supaya ini balik. Ini baru kita putar ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat posisi kawatnya itu melewati setengah kerang yang ada di depannya. Jadi dia kawat bagian bawah itu lebih panjang ya. Jangan terlalu numpuk ke bawah. Kalau terlalu numpuk ke bawah, maka brosnya jadi tebal. Nih, kita masukkan lagi. Nah, sebenarnya satu bros aja nggak usah pakai rantai, udah bisa ya teman-teman ya. Jadi dijual satu aja udah bisa. Nah, ini kalau teman-teman mau bikin bros yang bentuknya oval atau memanjang, cara bikinnya seperti ini. Jadi tadi bunganya sudah jadi ya. Nah, kemudian kita tambahkan satu di atas dan satu di bawah seperti ini. Oke. Ini bentuknya sudah jadi oval. Teret. Nah, ini penting banget ya, harus diingat-ingat posisi mengawali dan mengakhirinya. Nanti kalau bawah dan atas ini udah terpasang, berikutnya yang akan kita pasang adalah sisi sini dan sisi sini. Baru kemudian kita isi di sekitar tengah-tengahnya. Betul, kenapa kok kawatnya harus double? Karena kalau kawatnya nggak double, akan susah mencapai kualitas rangkaian yang datar, Mbak. Nanti kalau teman-teman nyobain ya bikin di rumah, biasanya kecenderungannya kalau bikin bros tanpa sarangan, kita akan bikin itu agak melengkung kayak gini. Jadi dia agak melengkung, jadi susah untuk bisa datar. Kenapa kok nggak bisa datar? Karena kawatnya itu terlalu berat menahan atau menopang manik-manik yang ada di sisi depannya ya. Jadi kawatnya harus pakai kawat super dan kawat supernya harus didobel. Karena bros yang mau dibuat ini memang relatif tebal atau besar ya. Ambil lagi karena kawatnya udah tinggal sedikit. Iya, ini hampir tidak sempat membaca komentar ya teman-teman, maafkan. Karena sambil berpacu dalam melodi, cie. Sambil deg-degan, cukup nggak gitu. Karena ini baru satu bros ya, nanti belum dua bros, terus belum rantainya. Bismillah. Oke. Cara nambah kawat gimana? Cuman dililitkan aja, satu di atas, satu di tengah, tung. Terus dia sudah terpasang. Kemudian kita ambil lagi ya, satu buah kerang yang besar. Masukkan kerangnya. Ini kita taruh di posisi 90 derajat atau tegak, garis lurus sama si yang ini nih, yang di kanan kiri tadi. Nah, ini supaya dia nanti melingkar ya, karena kalau nggak kita gini kan, penjuru itu diisi dulu, pasti susah jadi bulat. Karena kerangnya ini kan bentuknya nggak selalu sama ya teman-teman ya. Nah, sehingga kalau dipasangnya itu tidak dengan ketinggian yang sama, biasanya kadang-kadang agak lebar ke kanan, kadang agak lebar ke kiri gitu. Ini satu ya, terus kita lipat. Bismillah. Jepit kawatnya, lalu kita putar. Ini sambil diputar, sambil ditarik agak menjauh.
Nah, ini kalau teman-teman lihat, misalnya dapat orderan bros maunya bentuk kotak. Gini nih cara bikin bros yang bentuknya kotak. Mudah-mudahan kebayang ya, ini sudah jadi berapa model ya. Bunga kecil, oval, sama bros bentuk kotak. Nah, atau bentuk wajik deh kayak gini. Nah, setelah bentuk kotak tercapai, kemudian di antara yang ini dan ini kita isi 2 kerang ukuran sedang. Terus niscaya brosnya akan jadi bulat ser. Bismillah, mana ya kerangnya? Ini sudah agak-agak nggak ketemu. Iya ya. Iya, ini ngebut banget ini guys. Wah, ini pas mau dipasang kebalik ya. Jendolnya atau yang tebelnya ini ada di bawah. Harusnya bagian yang mencungul atau yang tebel itu ada di sisi paling luar dari bunganya. Oke. Harusnya kayak gini. Langsung kita arahkan kawatnya ke tengah, puter. Iya, sebenarnya bros ini normalnya sekitar 1,5 jam sih. Normalnya itu juga nggak sambil ngomong, sambil nonton drakor ya. Kalau sambil ngomong ya tambah lama lagi. Bismillah. Oke, lubangnya juga suka nggak kelihatan ya. Kadang kalau bikin bros ini. Ini ketinggian luar-luarnya sambil diatur supaya dia bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Nah, diputar. Aduh, iya ya. Enggak lah, bisa teman-teman, bisa. Atau kalau enggak bikin yang kecil-kecil aja biar lebih cepat selesainya ya. Oke, yang di sini sudah melingkar, terus kita isi yang di bawah sini ya. Pas dipraktekkan tidak semudah yang dibayangkan ini Mbak Kiki. Mudah. Paling enggak teman-teman udah kebayang nih pola posisi langkahnya ya. Karena kalau kita nggak tahu biasanya susah kebentuk jadi bunga. Tapi kalau sudah tahu mana dulu dipasang di mana, terus berapa jumlah yang dipasang, itu insya Allah lingkaran lebih mudah lah tercapai. Kita cuma kerangnya nih kayaknya yang layak dipakai semakin sedikit. Jadi kayak benar-benar harus nemu. Kalau ikut nonton live ini kolom komen sangat cepat ya. Aduh, ini set. Ini sudah tinggal sedikit kawatnya. Kalau segini nih saran saya potong aja sih, karena semakin pendek kawatnya itu semakin susah ya melintirinya ya. Terus kalau motong tuh harus benar-benar hati-hati dan dipastikan posisi kawatnya itu ada di atas ya. Nih, kalau ini udah nggak bisa sih, udah nggak cukup. Jadi alih-alih motong di sini, lebih baik motongnya di ketengahkan. Kita potong aja ya, bismillah. Nah, tapi jangan dibiarkan di atas tengah sini. Kadang-kadang kalau di atas tengah situ dia masih tajam. Jadi di belakang kelopak kerang yang paling atas. Oke. Nih sisa ujungnya dipegang, terus kita potong. Bismillah. Lepas. Mbak Kiki ini berarti butuh yang bawah 12 kerang ya.
4 tambah 2, betul Mbak, sekitar 12 kerang ya. Itu kira-kira sih, kalau misalnya kerangnya kurus mungkin bisa lebih dari 12. Biasanya nanti begitu sudah melingkar kan kita agak geser-geser tuh sambil ngira-ngira ya. Tapi kalau pas kerangnya dapat yang lebar-lebar mungkin nggak sampai 12 Mbak, bisa. Sudah berhenti. Dan kawat ini habisnya banyak banget ya. Tadi kalau teman-teman lihat, biasanya kan saya potong satu tarikan tangan ya. Satu tarikan tangan. Itu masih ada sisa. Karena apa? Karena saya kan tahu bakalan dilipat. Jadi sengaja saya potong lebih panjang. Kurang lebih untuk bikin 2 bros ini habisnya sekitar 8 sampai 10 meter kawat. Kalau nggak salah. Kok gitu? Kok ada adegan kawatnya kepelintir, kawatnya meluntir, kawatnya keriting, terus harus dipotong-potong ya. Bisa lebih lagi ya dari itu ya. Kayaknya saya sarankan kalau teman-teman mau praktek beli ini, belilah kawatnya itu, sediain satu gulung, karena nyebelin banget loh kalau kita lagi bikin kayak ginian terus di tengah perjalanan kawatnya habis. Membangun mood untuk meneruskan lagi bahan yang setengah jadi itu sungguh tidaklah mudah. Terus langsung nyanyi cici. Ya, ini dililit terus kita putar. Nih, set, dia sudah hampir melingkar ya. Tinggal di sisi yang sebelah sini. Bismillah. Nah, ini teman-teman harus dipastikan dia tetap rata. Ini udah mulai nggak rata nih. Ya, mulai mencembung. Karena apa? Karena memang dia tebel. Jadi kadang beban dari kawatnya itu sudah nggak mampu menahan beratnya arti kehidupan, cie. Enggak deh, maksudnya beratnya si kawat-kawat yang tadi ya. Bismillah, mana ya? Ini rusak. Ini kecilan, bolong. Oke, ini 4 untai aja nggak nemu nih kawat yang bagus. Set. Oke, kita langsung lipat lagi ke arah dalam di pelintir. Mbak, apakah harus bikin ini pakai mutiara air tawar? Kalau mau bikin pakai mutiara air tawar, harga jual bisa lebih tinggi ya. Tapi kalau tidak pakai mutiara air tawar, itu bisa lebih bersahabat harga jualnya. Terus di pasaran juga mutiara air tawar nih harganya relatif nggak stabil ya teman-teman ya. Jadi kadang hari ini kita pajang misalnya harga brosnya 225.000 gitu ya. Pas kulaan mutiara air tawar berikutnya udah nggak cukup. Oh ya. Hai Mbak Priti yang model bikin akar-akar ya Mbak. Belum ketemu mutiara air tawarnya. Nih, terus kita putar lagi ya. Bikin brosnya itu kadang-kadang gampang ya, tapi kalau nemu bahan yang dulu pernah ada, sekarang nyari yang mirip, itu lebih perjuangan lagi. Set. Ini dia bentuk bunganya tuh, mirip-mirip bulat tapi nggak bulat juga kan. Kebayang nggak teman-teman? Tuh. Ini kalau dari belakang ya.
Kalau mau lebih bulat, teman-teman bisa akalin dengan nambahin juntai ya di antara pinggiran-pinggiran yang kelihatan masih belum rata gitu. Nah, tapi desain kali ini nggak pakai juntai gitu. Kita langsung isi tengahnya dengan menggunakan kristal donat. Bismillah. Ya, kristal donat yang saya pakai ini ukuran 8 mili. Kita boleh kasih 1 butir atau 3 butir, monggo. Silahkan disesuaikan sama desainnya teman-teman ya. Sebenarnya kalau nggak dikasih pun bagian tengahnya ini udah ketutupan kok. Jadi nggak ada kawat yang terlihat. Karena apa? Karena sekali lagi ya teman-teman, harusnya bunga ini keangkat ke atas, bagian bawahnya tetap rata. Tapi akan ada masa di mana bunga ini tambah melengkung karena kawatnya tidak lagi mampu menahan beban kehidupan. Bismillah. Kita masukin 1 kristal donat hitam. Kenapa Mbak pakai kristal donat hitam? Boleh nggak diganti batu 12 mili? Boleh ya. Monggo, saya pilih kristal donat hitam karena bahan ini yang dipakai untuk bikin juntainya, kalung itu. Jadi biar nggak terlalu ngabisin banyak bahan gitu loh. Ibaratnya kan 1 untai udah bisa buat juntai, udah bisa buat bagian tengahnya bros. Jadi kan relatif lebih terjangkau ya harga bahan bakunya. Sebab kalau kita pakai mutiara batu ukuran 12 mili kan kita nggak bisa beli cuma sebutir ya kan, harus beli 1 untai. Iya, kalau orderannya itu minta yang warnanya sama semuanya hitam kayak gini. Nah kalau misalnya minta kerangnya beberapa warna, hitam, coklat, putih, dan pink gitu lah, berarti kan kita harus beli batu 12 mm sebanyak warna-warna yang di request. Dan pakainya cuma 1 butir. Jadi teman-teman perlu mempertimbangkan hal itu juga. Ini asal aja sih, asal dimasukkan cukup gitu ya udah. Nah, ini 3 butir ya. Teret seperti ini. Ini bentuk bulat. Jadi tadi kita udah belajar bunga kecil 1 kali ya. Yang kedua oval. Terus yang ketiga bentuk kotak pakai kerang. Dan yang terakhir bentuk bunga besar. Kemudian kita akan tutup bagian belakang lempengannya ini supaya apa? Kawat yang berantakan di bagian belakang tidak terlihat. Mungkin saya boleh dibantu teman-teman di share sekarang sudah pukul berapa ya? Dengan kecepatan bicaraku yang sudah bagaikan udah setengah jam belum? Kayaknya udah sih ya. Gak mungkin lah belum. Set. Ini kita masukkan ya, set. Teret. Kelihatan. Wah, sudah 40 menit guys. Terima kasih ya Mbak Ruli, bener-bener deh timekeeper sejati. Terus kita masukkan ini penitinya di 1 lubang di kanan, 1 lubang di kiri ya. Untuk penampang belakang ini bebas bentuknya ya, nggak harus pakai sarangan yang kayak saya pakai. Yang jelas dia harus mampu nutupin kawat-kawatnya. Nah kawat ini yang di atas itu kita sisipkan di bawah-bawah kerang supaya dari sisi atas bunganya itu nggak berubah bentuk. Karena kadang-kadang kalau dilewatin sama kawat buat ngikat peniti belakang, bunganya bisa ikut miring ya. Ini harusnya dia rata ya teman-teman ya. Dia harus rata. Kalau teman-teman bikin di rumah dan belum rata, artinya masih banyak ruang untuk mengimprove diri. Masih jelek gitu ya. Jahat. Ya, bahasanya sih kalau agak sopan itu ya masih banyak yang bisa ditingkatkan. Tapi ya sebenarnya sih ya masih belum terlalu layak jual ya, harus latihan lagi. Tapi kalau misalnya asalkan ya bagian
bagian depannya udah berbentuk bunga, sudah bisa dijual. Ini kita masukkan ya, set. Nah, ini dililitkan di bawah bunga-bunga tadi, lalu dimatikannya atau dipotongnya di antara kelopak-kelopak bunga tadi supaya apa? Supaya bagian tajamnya tidak melukai pengguna brosnya. Jadi kalau tajamnya ada di belakang sini, biasanya kalau dipakai jadi nyubles ya. Takutnya kalau jilbabnya itu lembut, kadang-kadang kecublesannya kawat itu bisa bikin benang-benangnya si jilbab itu lepas. Nah, kalau pas jilbabnya kayak yang saya pakai ini kebetulan 15.000 nggak apa-apa. Kalau 500.000 nggak bisa di pre-love dong ya. Ternyata itu guys, targetnya nggak bisa di pre-love ya, tapi kayaknya kalau dikasihkan ke orang mungkin masih bisa. Iya. Masih kok yang sudah lepas benangnya. Mana sih kakak pikir? Oke, bismillah. Ini ada yang bekasnya keluar. Kita set. Kalau teman-teman mau bikin model kayak tutorial ini, kan rantainya nyambung ya ke kanan dan ke kiri gini. Tapi sebenarnya bagian belakang ini teman-teman bisa kasih juntai 1, 2, 3 gitu. Nih, jadi brosnya itu yang biasanya kalau kita pakai kebaya yang juntai ke bawah itu loh. Pakai kerang-kerang lagi itu bisa dengan desain ini ya. Jadi ini bisa jadi model yang keberapa ya? Pertama bunga kecil, kedua oval, ketiga tadi kotak, keempat bunga besar, kelima bunganya pakai juntai yang lurus. Iya Mbak Ida, aku pun ngos-ngosan. Aku takut kali lah, nggak cukup lah. Waktu sejam, bismillah, bisa ya. Oke, kita akan bikin bunga kecilnya. Terus terang kerangnya udah dikit banget sih, kayaknya nggak cukup. Tapi mudah-mudahan masih ada lah ya. Kita cari sedikit, bismillah. Untuk step paling atas kita pakai yang ukurannya kecil ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Nih kerangnya yang pertama 1 dimasukkan, lalu kita jepit dan kita putar. Oke, udah terpasang ya. Kerang berikutnya kita masukkan 2 kawat sekaligus. Lalu kita lipat dengan posisi yang menonjol-menonjol harus di sisi luar. Nih ya. Nih, kita lipat bagian halusnya ke belakang, jepit, lalu kita putar 1 kali. 2 kali. Nah, dia akan tung. Nah, harus ada bunyinya lah biar meriah. Terus kita masukkan 1 lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kirain buntu. Nah, ini jadi segitiga ya. Lipat. Lalu kita lintir. Udah 1 kali. Jangkar pertama bentuknya segitiga ya. Pokoknya kalau mau buat bunga, jangkar paling bawahnya harus segitiga. Ini nggak bisa ditawar ya. Benar sekali Mbak Arti. Mudah-mudahan ya nanti teman-teman dapat orderan dari ibu-ibu pejabat semua yang perlu bros besar-besar untuk persiapan mungkin upacara di IKN ya. Dulu sih upacara di Istana Merdeka, tapi kan sekarang udah ganti. Ya berarti upacara di IKN. Terus kita bisa buntu. Oke, ini masih bisa. Nah, ini side yang kedua dia
harus dibentuk atau ditempatkan di antara kerang-kerang yang paling atas ya. Nah, ya tuh pelantikan ya dalam waktu dekat mungkin ibu-ibu menteri atau DPR MPR sudah pelantikan nggak sih? Udah ya kayaknya ya. Mungkin ini gubernur dan pemimpin daerah. Ntar lagi kan kita ada itunya, apa namanya, pilkadanya. Oke, kayaknya masih cukup sih. Tuh kan kalau kita beli 4 untai aja masih deg-degan loh antara cukup nggak cukup. Iya, tapi dicukup-cukupkan lah ya. Kalau sampai beli kebanyakan juga sayang nanti. Oke, bismillah. Sudah 3 ya, ini bentuknya segitiga. Kalau mau bunga, ketemu tambahin. Alhamdulillah. Iya dah. Mumpung ada ya. Yang jual jajan-jajan tah. Satu diletakkan di antara bawah nih biar jadi 6. Menurut saya yang reliable untuk dijual nih yang bunga kecil sih. Bunga kecil ini dijual harga 35 aja udah untung guys. Beneran pakai ini. Tapi bunga kecil tok ya, jangan pakai ini sama ini. Duh, kalau bunga besar kayaknya harus 75 gitu. 75 pun masih ada potensi nggak cukup banyak. Bunga besar tok ya, tapi nggak pakai rantai. Ya kayaknya kurang sih, mungkin 100 kali ya kalau bunga besar itu. Soalnya bahannya itu belum tentu cukup sih. Cuman walaupun kelihatannya dikit ya yang dipakai. Nanti saya tunjukkan seberapa banyak kerang yang nggak bisa dipakai. Set. Oke. Ini udah kecil, jadi kita tambah lagi kawatnya. Aduh, gimana nih? Waktunya sudah semakin mepet, guys. Apa ya? Pelan-pelan. Yuk, bisa yuk. 15 menit lagi. Bisa menangis sih aslinya nih. Gimana nih? Kita paskan dulu. Oke, kawatnya udah sama. Asli deg-degan banget ya. Gimana nih kalau time out? Tenang. Saya optimis masih bisa selesai lah dalam sejam. Cuman kadang-kadang emang kalau udah kelewat dari sejam tuh mati gitu ya dari Instagramnya. Set. Ini kita puter ya. Pokoknya dia harus jadi bunga kecil. Oke. Di mana maniknya enggak pecah. Ya, ada tapi kadang tuh kecil-kecil banget. Oh, ini dia. Deg-degan banget ya. Iya, saya juga tuh kadang-kadang ada yang kerangnya bagus tapi nggak bisa dicoblos. Jadi kalau 1 kawat sih bisa ya, tapi 2 kawat susah kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa guys. Aduh. Sampai tiup hasil karya, mudah-mudahan cukup ya Mbak Kiki waktunya. Jadi saya kadang tanpa sadar suka kalau udah mau selesai kayak ditiup gitu loh.
Padahal apalah fungsinya ditulis berangan. Oke. Alhamdulillah, kembang kecil sudah jadi. Lalu kita kasih kristal. Oke, kita kasih satu aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kasih satu kristal. Ternyata ini menjadi lebih menegangkan dibandingkan film-film laga adventure. Buat aku pun demikian, teman-teman. Aku pun merasa tegang. Oke. Gimana? Iya ya. Besok-besok jangan materi yang bikin deg-degan gini, Mbak. Ih, tapi seru loh teman-teman. Dan ini tuh bros yang kayak dijual dari saya mulai jualan bros. Jadi saya pertama dulu belajar bros di tabloid nyata, bahan yang paling banyak ditemukan itu ya kerang kayak gini ya. Dan itu kan sekitar 2005-2006 lah belajarnya. Ya jadi saya dulu kalau bikin bros pertama belajar pakai tabloid nyata. Itu kayak tabloid wanita gitu. Kayaknya masih ada deh ya sampai sekarang. Cuman sekarang tuh jarang dia bikin event. Kayaknya lebih fokus bikin membahas berita-berita gosip. Ini terus kaget. Ini panjang banget. Kita potong dulu lah ya kawatnya, bismillah. Baru kita kasih lempengan yang kecil saja. Teret. Karena dia kan brosnya kecil, jadi lempengannya kecil aja. Terus di bros yang kecil ini penitinya saya tetap kasih yang besar supaya kalau dipasang itu nyaman. Kalau saran saya ya teman-teman, seandainya mau jualan bros kayak yang saya pakai ini, sebaiknya untuk nyambung ke sini dan ke sini itu tidak langsung dengan ring, jam ring, tapi dikasih semacam kait udang dulu ya di pojok kanan dan di pojok kiri. Tujuannya apa? Supaya rantainya bisa digunakan secara terpisah. Jadi kadang-kadang dia mau pakai brosnya model nyambung kayak gini bisa, tapi bisa juga dia pakainya itu cuma bros kecilnya aja boleh. Atau dia misalnya mau pakai blazer, pengen look yang mewah tapi lebih simple gitu ya. Nah, dia pakai yang besar aja juga bisa. Atau kalau dia mau pakai kebaya Kartini yang nyambung ya antara sisi kanan sama kiri, itu bros ini bisa dipasang secara bersusun. Jadi bros yang kecil di bawah, bros yang besarnya di atas. Jadi kalau di kebaya itu langsung kita susun gini loh. Jadi 1, 2, 3. Kebayang ya? Jadi udah jadi. Wow, ajaib sekali ya. Mudah-mudahan teman-teman gak nanya ya gimana cara bikinnya ini. Saya anggap sudah bisa semua. Tapi ini adalah kuncinya guys. Ini kuncinya. Ini dikasih ring dulu nih di sininya. Mudah-mudahan cukup ya Allah. Tolong ya Allah. Set. Teret. Lengah dikit rantainya udah jadi aja. Sebenarnya aku dari tadi itu juga agak-agak nggak pede sih bakalan selesai kan. Jadi aku udah buat dulu rantai yang udah jadi. Cara bikin rantainya ada kok ya di reels koleksi Kiki itu. Nih set disambung. Ini kan di lempengan ini ada lubang-lubangnya gitulah ya. Cantolin aja entahlah di mananya set.
Oke, satu. Oke. Lalu kita cantorin lagi satunya di sini, di lubangnya juga. Set. Tere. Jadi lo sejauh. Aku bangga. Ya ampun, tapi aslinya aku keringetan. Maafkan ya guys, live macam apa ini. Tapi mudah-mudahan teman-teman terbayang lah ya intinya. Gimana sih kalau mau bikin yang kayak gini. Nah, ini bros model kayak gini, kalau bagian kembangnya ini nggak model kembang, itu biasanya dipakai sama bapak-bapak juga ya. Kalau teman-teman misalnya ketemu pelanggan yang suka heboh, jangan suruh beli satu ya, tolong suruh beli 2 aja, terus didemokan nih cara pakainya. Ih mbak, kalau pakai brosnya 2 itu ya ampun mbak, lebih indah loh. Ya ingat, yang kuncinya itu adalah didemokan. Oh iya sebentar ya mbak. Nih jadi ditunjukin nih pas dipakai kan. Membahan lagi. Aduh, ini Surabaya guys, jadi kemeringet guys aku guys. Ya maklum lah, bikinnya itu kan di teras. Dan ini panas. Tapi demi sahabat koleksi Kiki, nggak apa-apa lah sumuk-sumuk dikit. Ini dia belakangnya. Ya, jadi bagian depan belakang kalau bisa. Iya benar, buat bapak-bapak. Jadi biasanya kemarin itu kan ada festival batik men's collection ya. Ternyata bapak-bapaknya itu pakai bolero. Bukan bolero ya. Blazer batik yang nggak nyambung tuh loh kanan sama kirinya. Nah di sininya itu lebih simpel, buletan sama buletan. Tapi brosnya rata-rata kayak gini. Nah. Kira-kira gitu dulu ya teman-teman maraton pagi ini. Terima kasih sekali sudah bergabung. Oh iya, untuk rantainya ini saya pasang dari kanan ke kiri 30 cm ya. Nanti kalau misalnya nah bener-bener Mbak Ting, maksud aku beskap. Kok bolero. Emang matador untuk itu. Ya gitulah. Apa sih? Ya yang penting teman-teman terbayang lah ya. Nanti mau brosnya ini kecil-kecil semua bisa. Misalnya satunya bros kecil, satunya peniti ya, peniti yang us-us itu loh, yang diputer pol itu, yang cuman diputer itu juga bisa. Jadi yang penting kan ide besarnya itu ada bayangan, nanti dikreasikan atau dimodifikasi bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, gitu dulu ya ketemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman buat supportnya. Udah ikut deg-degan sama-sama. Semoga bisa memberi inspirasi, memberi manfaat. Walaupun obrolannya kayaknya banyak yang gak manfaat. Akhir kata kalau ada yang salah saya mohon maaf ya. Awal-awal mungkin kelihatannya susah, tapi percaya deh, bros-bros ini tuh peminatnya masih terus ada dari masa ke masa. Jadi kalau teman-teman berhasil bikin, itu sebuah ilmu yang sangat investasi lah untuk dagangan di saat bazar dan pameran tuh. Ini gampang banget laku. Sampai ketemu minggu depan ya guys, dadah.